Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kondisi anak-anak? Kabar anak-anak hari ini? Bapak berharap anak-anak selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita kembali bertemu dengan saya Pak Ismadi yang akan menemani anak-anakku sekalian dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sangat menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada kesempatan pagi hari ini, ada baiknya kegiatan pagi ini kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dengan besar harapan semoga apa yang akan kita pelajari bersama ini akan mendapatkan rahmat, manfaat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Silahkan anak-anakku sekalian dipersiapkan peralatan tulisnya, peralatan pembelajarannya, yaitu buku tulis, pulpen, pensil, modul, dan LKS-nya. Silakan anak-anak diamati PowerPoint yang Bapak siapkan pada materi atau pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar bab pertama tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Namun sebelum kita mempelajari materi tersebut akan Bapak sampaikan yang pertama adalah capaian pembelajaran pada kesempatan pagi ini adalah anak-anak nanti setelah mempelajari materi diharapkan bisa menganalisis atau mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah dalam kebinekaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini nanti diharapkan anak-anak mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian poin ketiga, kriteria ketuntasan pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak bisa menelaah misi dan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, anak-anak mampu menggali informasi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketiga, anak-anak mengeksplorasi dakwah Rasulullah di Mekah yang mendahulukan kasih sayang. Yang terakhir adalah mengaitkan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dengan peran beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Baik anak-anakku sekalian, kita awali materi kesempatan pagi hari ini. Poin yang pertama adalah misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada dasarnya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau mempunyai misi-misi dakwah yang berisi dengan ajaran-ajaran Islam yang akan merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akidah dan akhlak serta memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Islam sehingga melahirkan keturunan yang berakal dan berbudi pekerti sesuai dengan syariat Islam. Adapun misi-misi dakwah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah misi Rasulullah mengajarkan ketauhidan. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwasanya dulu masyarakat Arab itu meyakini berbagai macam kepercayaan atau mengenal Tuhan, banyak Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah jin, roh, dan arwah nenek moyang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sebagaimana yang tertera di surat Al-Ikhlas ayat 1-3. Yang kedua adalah membangun manusia berakhlak mulia.
Jadi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan, suku, keindahan tubuh, kekuatan maupun pangkat dan jabatannya dalam masyarakat. Akan tetapi kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sikap, perkataan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pada waktu itu masyarakat Arab itu sangat menonjolkan atau bangga kepada garis keturunan dan sukunya. Yang ketiga adalah menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab dulu tidak mengetahui dan tidak pula mempercaya adanya hari pembalasan atau kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana dihancurkannya bumi atau alam semesta ini beserta isinya. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Mereka hanya hidup untuk di dunia dan tidak mempercayai akan kehidupan akhirat. Sehingga Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Semua orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang dilakukannya di dunia. Selanjutnya adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal dengan jahiliyah. Pada masa itu masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Contoh, perjudian, minum minuman keras, merampok, berzina adalah hal yang sudah tidak asing di tengah-tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk merubah mereka dari jahiliyah menuju kebenaran Islam. Selanjutnya adalah berlaku baik dan memuliakan manusia. Dakwah yang dilakukan Rasulullah sejatinya sudah tersirat semenjak kecil. Karena Nabi Muhammad SAW sejak kecil dikenal sebagai anak yang mempunyai akhlak yang mulia. Sikap sederhana, berwibawa, dan perilaku baik lainnya melekat terhadap diri beliau. Sehingga beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dipercaya atau jujur. Yang terakhir anak-anakku adalah memberikan teladan yang baik kepada manusia. Jadi dalam jiwa diri Rasulullah itu ada beliau memberikan keteladanan yang baik seperti kasih sayang, kedermawanan, kesabaran, rendah hati, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Inilah yang menyebabkan orang banyak sekali masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat mulia sekali. Kemudian, poin yang kedua adalah Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berikut merupakan beberapa tugas Nabi Muhammad menjadi bukti bahwa beliau merupakan rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad selain bertugas menyampaikan risalah atau ajaran, beliau juga menjadi pelindung bagi umat, memimpin umat, memegang keadilan, membawa kabar gembira, dan sebagainya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul dan pelindung. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penegak keadilan. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaksana amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa berita gembira. Yang ketujuh, Nabi Muhammad mengatur perekonomian. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad membawa pencerahan. Jadi dari pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian, semoga anak-anakku nanti bisa membuat catatan-catatan penting dalam pembelajaran hari ini. Dan sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja. Dibuka modulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.